Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap sehat selalu ya dalam masa pandemi sekarang ini. Nah, karena kita tengah menghadapi masa pandemi sehingga mengharuskan kita untuk belajar online, belajar daring ya. Nah, untuk lebih barokahnya, sebelum kita masuk kepada pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga anak-anak tetap mengikuti pembelajaran daring ini dengan efektif ya dan tidak bosan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi toleransi. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang toleransi, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu pengertian toleransi dan toleransi itu berasal dari kata apa aja sih? Nah, anak-anak ada yang tahu? Nah, di sini Ibu akan jelasin bahwa salah satunya toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti tolerare. Arti dari tolerare adalah sabar terhadap sesuatu, yakni sabar terhadap mengikuti aturan, saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab itu sendiri, toleransi memiliki arti sebagai atau berasal dari kata tasamuh. Nah, tasamuh ini memiliki arti yakni lapang dada, saling terbuka, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang yang tinggal di negara Indonesia, yang seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki 6 agama. Nah, di mana kita tidak hanya tinggal sendiri di negara Indonesia ini, sehingga di Indonesia kita harus benar-benar, bahkan di negara lain kita harus benar-benar menerapkan toleransi itu sendiri. Karena di negara Indonesia banyak agama, diantaranya agama Islam, agama Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus hidup bersama, saling menghargai di dalam suatu masyarakat. Karena dari segi toleransi itu sendiri tidak hanya membahas soal agama saja, di mana membahas tentang bagaimana hubungan politik kita, bagaimana hubungan sosial kita, bagaimana hubungan agama kita, bagaimana hubungan budaya, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, yang terpenting itu juga adalah bagaimana pergaulan kita, karena otomatis kita tidak hanya bergaul antara sesama agama saja, antara sesama teman itu saja, pasti kita akan bergaul dengan teman-teman yang bervariasi, baik dari segi akhlak, baik dari segi pergaulannya. Ada yang teman yang suka menyendiri, ada yang teman yang suka kocak. Nah, dari situ kita toleransi, kita saling menghargai, kita saling menghargai pendapat teman dan lain sebagainya. Dan itu juga merupakan bentuk dari toleransi. Jangan hanya menganggap toleransi itu dari segi agama saja. Bahkan ketika kita bergaul dengan teman kita, teman sebaya kita, di mana kita harus memiliki sikap toleransi dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di dalam kelas, bersama di ruangan terbuka, di tempat umum, di pasar, di masjid, di tempat agama, di tempat sembahyang dan sebagainya. Kita harus memiliki toleransi itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan membawakan beberapa ayat, yakni diantaranya itu surat Al-Kafirun yang menjelaskan tentang toleransi. Pasti anak-anak juga udah tahu kan Quran surah Al-Kafirun ini udah sangat familiar sekali sama anak-anak. Nah, Ibu akan bacakan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim.
Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak, dari sini, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa seperti itulah toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran, dan masih banyak lagi toleransi dalam Islam yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, baik itu Quran surat Yunus ayat 60-41, Al-Baqarah, Al-Kahfi dan lain sebagainya, yang dibahas baik dari segi pergaulan, baik dari segi jangan mengolok dan lain sebagainya. Nah, kita bahas bersama-sama yakni pada Quran surah Al-Kafirun tadi, di mana kita untuk menghargai agama lain tidak perlu kita mengikuti agama mereka, tidak perlu kita sembahyang seperti mereka, di mana kita cukup kita cukup toleransi dengan sama-sama saling menghargai dan tidak perlu menjadi penyembah apa yang mereka sembah. Nah, begitulah toleransi yang dijelaskan oleh Al-Quran, khususnya di dalam Quran surah Al-Kafirun ini. Biarlah mereka menyembah apa yang mereka sembah, dan kita menyembah apa yang kita sembah dan apa yang kita yakini. Namun, bagaimana hidup dalam masyarakat kita saling menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak masih semangat ya? Masih dong, masa sekarang aja udah bosan? Nah, biar kita sama-sama semangat, anak-anak yang sedang menonton pembelajaran daring ini, mari berdiri bersama ibu guru, sama-sama berdiri dan berdiri tegak, rileks. Nah, kita angkat tangan kita, bilang semangat. Semangat. Nah, walaupun ini semangatnya anak kecil, tetapi ketika kita mencoba ini untuk diri kita, maka kita akan merasa semangat lagi. Nah, untuk teman-teman lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan video tentang toleransi. Nah, silakan menonton buat anak-anak. Nah, nanti Ibu akan jelasin lagi materi terkait video ini dan hubungannya dengan toleransi. Hayya 'alal falah. Pan, kowe nyapa kok mlayu-mlayu? Aku arep Jumatan nih. Jam wis mepet. Bejete sadar lho, Pan. Gawane niki sepedaku ben cepet. Ben dibayar ibuku. Nggih. Ayo Pan mampir rumahku. Ibuku masih enak. Wah, aku jawarek Wah, ibuku masak lele. Ya wis Pan, gaspol. Oke. Udah selesai kan nonton videonya? Masih semangat enggak? Masih dong, masa enggak? Nah, tadi anak-anak sudah nonton kan gimana video tentang toleransi, yang dimana ibu jelaskan sedikit, seorang anak yang non-Islam yang memiliki sepeda dan melihat temannya yang sedang berlari ngos-ngosan karena telat sholat Jumat, akhirnya dia meminjamkan sepedanya, dan itu adalah bentuk toleransi yang luar biasa. Dan setelah dia pulang, dia lagi yang ajak temannya untuk
makan di rumah ibunya sebagai ucapan terima kasih. Nah, itulah bentuk pergaulan yang sangat sehat antara kita dengan orang lain. Karena juga dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yakni kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk kepada agama kita agar orang itu kita mau berteman dengannya, tidak boleh. Maka orang tersebut malah membenci agama kita. Nah, sebagai bentuk toleransi, orang akan lebih mencintai agama yang kita anut, karena mereka akan melihat bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar-benar menghargai agama lain, dan bahkan agama lain pun memiliki toleransi yang tinggi terhadap kita. Contohnya seperti video yang anak-anak nonton tadi. Apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari toleransi? Anak-anak, toleransi ini sangat penting untuk kita pelajari. Sebab tujuannya adalah yang pertama, menjaga keharmonisan. Yang kedua, mencegah yang namanya perpecahan. Yang ketiga, menyatukan yang namanya perbedaan. Dan yang keempat adalah menyatukan atau meningkatkan perdamaian, kesejahteraan secara bersama. Yang pertama, menjaga keharmonisan. Coba dengan tidak adanya toleransi, semua orang akan berperang setiap hari, tidak adanya penyatuan, perpecahan terjadi di mana-mana. Yang A tetap berpendapat yang A, yang B tetap berpendapat yang B. Dengan kita toleransi, maka ketika kita hidup berdampingan, yang A rumah yang dengan pendapat yang A dan yang B dengan pendapat yang B, tapi tetap hidup bersama, maka hidup akan tetap damai. Nah, itu adalah bentuk kita sebagai hasil manfaat kita mempelajari toleransi sejak dini. Apalagi sekarang kita udah besar, anak-anak udah besar, sehingga toleransi itu sangat penting. Bahkan di dalam kelas pun kita harus saling menghargai yang namanya toleransi, dimana ketika berdiskusi dengan teman-teman, jangan kita memotong sebelum teman selesai berbicara. Itu adalah salah satu bentuk toleransi, saling menghargai pendapat, saling menghargai ide dan lain sebagainya. Ciri-ciri kita udah toleransi itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ibu akan jelasin sedikit. Tanda kita sebagai seorang yang sudah menerapkan toleransi adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain, ya ini dimana kita akan menghormati orang lain. Kita akan menghargai perbedaan-perbedaan. Kita akan memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita tidak pernah memandang fisik, dari mana dia datang, dari mana ras dia, dari bentuk kulitnya, bentuk wajahnya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk toleransi. Karena kita juga beragam, maka kita hargai keberagaman itu. Karena pelangi tidak akan indah apabila memiliki satu warna. Seperti itulah contohnya. Mungkin hanya sampai di sini saja materi yang Ibu jelasin tentang toleransi. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok sebagai tugas kalian. Namun di sini bagikan kelompok, namun pekerjaannya adalah secara individu. Contohnya seperti ini. Ibu akan membagikan 4 kelompok sampai 5 kelompok. Nah, di mana kelompok pertama terdiri dari 5 orang yang membahas tentang Quran Surah Al-Kafirun atau Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, di mana kelompok ini akan mengkaji apa sih kaitannya dengan toleransi ayat ini, ada enggak kaitannya atau gimana, ada enggak hubungannya dengan kita, apa saja hubungannya dengan kehidupan kita, dengan kisah-kisah Rasulullah dahulu dan para sahabat. Nah, di mana dengan tema yang sama, namun pekerjaannya adalah secara individu. Paham kan anak-anak? Ya pahamlah. Nah, nanti akan dikumpulkan ya lewat Ibu. Nah, untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama menutup pembelajaran daring kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat. Jangan karena Covid menurunkan semangat kita. Nah, baiklah, Ibu meminta maaf apabila ada kekurangan, dan kelebihannya adalah datang dari Allah. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.